Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Sarhadi. Izinkan saya dan kelompok saya di kesempatan kali untuk mempresentasikan mini research tentang cultural dimensi of dua negara. Yang kita ambil di sini ada negara Jepang dan India. Next. Oke, sebelum memasuki materi, maka izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan member yang ada di grup saya. Yang pertama ada Adelisa Ihdina, yang kedua ada Sofi Budiani, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Raihan, yang keempat ada Gabriel Marcelino. Next. Oke, perbedaan pertama adalah bahasa. Bahasa menjadi hal yang paling basic dari suatu negara, seperti contoh dari bahasa Jepang itu adalah nama saya Muhammad Raihan, watashi no namae wa Raihan des. Sedangkan bahasa India itu adalah uh, mera naam Raihan hai, aap sabe semilakar aca laga. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Sofi Budian. Oke, di sini ada adat istiadat. Mari saya jelaskan terlebih dahulu adat istiadat dari Jepang itu ada apa saja sih. Yang pertama ada mulai dari pakaian tradisional, yaitu kimono. Untuk membedakan kimono antara laki-laki dan perempuan itu adalah coraknya. Lalu ada geisha, seniman penghibur. Lalu yang ketiga ada upacara minum teh. Dan ada ikebana, serta ada taku, kendo, kabuki, dan sumo. Lalu di sini ada musik tradisional, yaitu ada gagaku, biwagaku, nohgaku, sokyaku, dan sukokachi, serta ada samisen nongaku, dan ada minyo. Lalu di sini saya akan jelaskan juga adat istiadat dari India, yaitu ada salam naste, keluarga dan adat pernikahan, serta ada seni dan budaya, ada pakaian tradisional yaitu kalau untuk laki-laki ada dhoti atau lungi, serta untuk perempuan ada syari. Dan ada festival budayanya. Mungkin kalian semua mungkin pada tahu yaitu ada festival Holi, festival Menak Pancahi, festival unik selanjutnya yaitu ada Abo Caci. Dan next akan dibawakan oleh teman saya yaitu Adel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepercayaan dari India dan Jepang. Pertama, saya akan menjelaskan dari negara India. Negara India tercatat ada 79% penduduk India yang memeluk agama Hindu. Diketahui Hindu merupakan agama mayoritas penduduk India. Hal ini terlihat dari sejumlah arsitektur dan candi-candi yang berada di India. Lalu yang kedua ini ada dari Jepang, yaitu yang Shinto. Secara formal didominasi oleh Shinto dan Buddha, dengan sisanya tidak beragama. Ajaran Shinto mempercayai adanya banyak dewa yang bersemayam pada orang-orang tertentu atau alam seperti gunung, hutan, batu, dan pohon suci. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sofi. Oke, di sini ada perbedaan antara kebersihan India dan Jepang. Di bagian segi kebersihan lingkungan lebih unggul Jepang dibandingkan India. Kemudian daripada pengelolaan higienis dari Jepang dan India berbedalah lebih higienis Jepang karena Jepang mementingkan kebersihan untuk pengelolaan makanan, baik itu makanan street food ataupun pengolahan makanan tradisional. Sedangkan India, cara pengolahan makanan tradisional masih kurang mementingkan kebersihan atau kurang higienis. Next, akan dibawakan oleh teman saya yaitu Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang makanan ciri khas dari India dan Jepang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makanan dari Jepang. Masakan Jepang juga tidak menggunakan bumbu yang berbau tajam, seperti bawang putih, kacang kedelai, merupakan bahan utama makanan olahan. Penyedap biasanya berupa sayur-sayuran yang beraroma harum, yang dipotong-potong halus dan diparut. Masakan Jepang pada umumnya rendah lemak, tetapi mengandung kadar garam yang tinggi. Selanjutnya, India. India terkenal dengan rempah-rempah khasnya, yaitu sayuran dan yang tumbuh di India dan beraneka ragam hidangan vegetariannya. Masakan India juga mencerminkan keanekaragaman iklim, demografi, dan agama. Makanan India juga terkenal dengan makanan yang berminyak seperti santan dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriel.
Oke, boleh di next mungkin ya. Oke, dari tingkat pendidikan antara India dan Jepang. Pada gambar ini terlihat sangat sekali jomplang ketika kita membandingkan India yang notabene masih negara berkembang dan Jepang yang merupakan salah satu negara terpintar di dunia dan masuk ke 5 besar dari negara terpintar di dunia dan negara top 3 terbesar dan terpintar di Asia. Dari tingkat pendidikan, orang Jepang, pemerintahannya itu sangat memprioritaskan pendidikan, subsidi dan segala macam dijalankan untuk program ini. Berbeda dengan India yang mereka menuntut ilmu apa kadarnya. Ini sangat sekali jomplang. Boleh dilanjut? Berikutnya adalah akan lanjut oleh teman saya yang bernama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mental health di antara dua negara ini. Terdapat Jepang mengalami tingkat depresi yang sangat tinggi dibandingkan India. Bahkan Jepang sendiri menyediakan tempat untuk mengakhiri hidupnya di suatu tempat yang terkenal dengan nama hutan Aokigahara. Di sana sangat terkenal bahwa rakyat Jepang mengakhiri hidupnya dari dunia ini. Next. Next akan Oke, dijelaskan berikutnya oleh adalah teman saya tingkat Gokil. kriminalitas. Berdasarkan data yang kami lansir dari Kompas, dari detik.com dan Kaskus, angka kriminalitas di Jepang itu sangat rendah. Sekali lagi negara maju, mereka berpikiran maju dan memiliki pendidikan yang maju dan juga memiliki budaya dan etika yang kuat. Sedangkan India, karena kasus COVID kemarin, itu sebab muncul berbagai kejahatan seperti perampokan, penculikan, dan lain sebagainya. Next. Oke, yang terakhir ada social life. Berbeda sekali lihat di gambar ini. Di Jepang ini semua sangat tertata. Semua orang ini disiplin. Berbeda dengan India. Lihat gambar itu. Mereka bahkan sampai naik-naik ke atas kereta. Ini sangat membedakan sekali kedua negara ini dari sisi budaya. Jepang itu budayanya antri sekali, rapi. Sedangkan India, ya udah yang penting masuk aja. Oke, boleh dilanjut lagi, teman-teman? Oke, di slide kali ini saya akan menjelaskan film production di antara dua negara. Sebenarnya di antara dua negara ini mempunyai ciri khas masing-masing. Jepang terkenal dengan animenya selain 18 plus, sedangkan uh, India terkenal dengan film Bollywoodnya. Untuk contoh dari film anime yang ada di Jepang itu ada Spy X Family, ada Naruto Shippuden, ada One Piece. Sedangkan di India terdapat ada ada Brahmasta itu yang sedang tayang sekarang, ada Deal Whale yang tayang pada 2015 kemarin, dan yang akan datang ada Patan. Next. Oke, tingkat individualisme. Bisa dilihat di sini bahwa sebentar ini sedang loading. Oke, bisa dilihat di sini bahwa India memiliki tingkat individualisme lebih tinggi 2% dibandingkan dengan Jepang. Eh, di sini terbukti bahwa India memiliki tingkat kepribadian dan tidak membutuhkan orang lain dibandingkan Jepang. Next. Selanjutnya ada masculinity atau kejantanan. Nilai yang rendah atau feminim pada dimensi tersebut berarti bahwa nilai-nilai yang dominan dalam masyarakat adalah kepedulian terhadap sesama dan kualitas hidup. Masyarakat feminim adalah masyarakat di mana kualitas hidup adalah tanda kesuksesan dan menonjol dari keramaian bukanlah hal yang mengagumkan. Isu mendasar di sini adalah apa yang memotivasi orang ingin menjadi yang terbaik atau maskulin atau menyukai apa yang Anda lakukan atau feminim. Kita bisa lihat bahwa India mendapatkan poin yang poin terendah 56 daripada Jepang yaitu 95. India mendapatkan skor 56 pada dimensi ini dan dengan demikian dianggap sebagai masyarakat yang maskulin. India sebenarnya sangat maskulin dalam hal tampilan, visual kesuksesan dan kekuasaan. Label merek, desainer, kilatan, dan pamer yang menyertai kesuksesan iklan seseorang dipraktikkan secara luas. Namun India juga merupakan negara spiritual dengan jutaan dewa dan berbagai filosofi agama.
Ini juga merupakan negara kuno dengan salah satu budaya yang bertahan paling lama, yang memberikan banyak pelajaran tentang nilai, kerendahan hati, dan pantang. Ini sering menguasai orang-orang dari memanjakan diri dalam tampilan maskulin sejauh mereka mungkin cenderung secara alami. Di negara-negara yang lebih maskulin, fokusnya adalah pada kesuksesan dan pencapaian yang divalidasi oleh keuntungan materi. Pekerjaan adalah pusat kehidupan seseorang dan simbol keberhasilan yang terlihat di tempat kerja sangat penting. Next akan dilanjutkan oleh Gabriel. Oke, endurance, kesenangan. Kalau dilihat ini, kedua negara ini sebenarnya skornya rendah ya, karena kita bisa bilang di bawah 50. Ya karena kita tahu sendiri, salah satu tantangan yang dihadapi umat manusia sekarang di masa lalu, dan sejauh mana anak-anak kecil disosialisasikan. Tanpa sosialisasi, kita tidak menjadi manusia. Dimensi ini mendefinisikan sejauh mana orang mencoba mengendalikan keinginan dan impuls mereka. Berdasarkan cara mereka dibesarkan, kontrol yang relatif lemah disebut endurance, dan kontrol yang relatif kuat disebut resisten. Dua-dua ini tergolong sangat rendah, jadi kita bisa kategorikan sebagai kontrol relatif lemah disebut endurance, karena kami range-nya masih di bawah 50% pada saat ini. Oke, boleh di next. Oke, long term orientation. Dimensi ini menggambarkan bagaimana setiap masyarakat harus mempertahankan beberapa hubungan dengan masa lalunya sendiri sambil menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Masyarakat memprioritaskan dua tujuan esensial, secara ini berbeda. Masyarakat normatif yang mengedepankan sesuatu rendah dimensi ini, misalnya memilih untuk mempertahankan tradisi dan norma yang dihormati. Contoh saja deh, ini Jepang ini angkanya lebih tinggi. Kalau kita contoh, bahasa. Orang Jepang ini cenderung lebih fanatik kalau soal bahasa. Kalau kita lihat orang India, banyak dari mereka yang sudah masif berbahasa Inggris. Sedangkan orang Jepang, kalau kita mau kuliah ke Jepang atau kita mau ke Jepang sana, itu mereka tidak mau berbahasa Inggris. Kita yang harus belajar bahasa mereka. Terbukti bahwa mereka ini benar-benar menjaga adat norma mereka. Makanya dia mendapatkan angka 88, dan itu sangat tinggi. Sedangkan India itu masih 50, 51. Artinya masih ada beberapa dari mereka yang masih mau menerima perbedaan itu dan tidak fanatik untuk budayanya sendiri, dan mereka masih mau memilih. Begitu. Oke, next selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di kesempatan ini saya akan mau menjelaskan tentang power distance. Dapat dilihat di sini di HP ada diagram mengatakan bahwa 77% itu untuk India, sedangkan 54% itu untuk Jepang. Pada skor menengah 54, Jepang adalah masyarakat hierarkis perbatasan. Ya, orang Jepang selalu sadar akan posisi hierarkis mereka dalam lingkungan sosial apapun dan bertindak sesuai dengan itu. Namun, itu tidak hierarkis seperti kebanyakan budaya Asia lainnya. Beberapa orang asing menganggap Jepang sangat hierarkis karena pengalaman bisnis mereka dalam berproses pengambilan keputusan yang sangat lambat. Semua keputusan harus dikonfirmasi oleh setiap lapisan hierarkis dan akhirnya oleh manajemen puncak di Tokyo. Sedangkan di India mendapatkan skor pada dimensi ini 77, yang menunjukkan apresiasi terhadap hierarki dan struktur top down dalam masyarakat dan organisasi. Jika seorang ingin merangkum sikap India, seseorang dapat menggunakan kata-kata dan frasa berikut: bergantung pada bos atau pemegang kekuasaan untuk pengarahan, penerimaan hak yang tidak setara antara yang memiliki hak istimewa dan mereka yang lebih rendah dalam urutan kekuasaan. Atasan langsung dapat diakses, tetapi satu lapisan di atas kurang begitu. Pemimpin paternalistik manajemen mengarahkan memberi alasan atau makna kepada kehidupan kerja seseorang dan penghargaan sebagai imbalan kesetiaan dari karyawan. Kekuatan nyata terpusat meskipun mungkin tidak tampak, dan manajer mengandalkan kepatuhan anggota tim mereka. Karyawan berharap untuk diarahkan dengan jelas mengenai fungsi mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Kontrol akrab, bahkan keamanan psikologis dan sikap terhadap manajer bersifat formal meskipun seseorang berdasarkan nama depan. Komunikasi bersifat top down dan direktif dalam gayanya, dan seringkali umpan balik yang negatif tidak pernah ditawarkan. Next akan dibacakan oleh teman saya, Sofi Budiani.
Oke, di sini ada uncertainty avoidance atau penghindaran ketidakpastian. Sesuai dengan diagram yang digambarkan, ada India ada 40%, sedangkan Jepang ada 92%. Oke, di sini saya akan menjelaskan dimensi penghindaran ketidakpastian berkaitan dengan cara masyarakat menghadapi kenyataan bahwa masa depan tidak pernah dapat diketahui. Haruskah kita dapat mencoba mengendalikan masa depan atau membiarkannya terjadi? Ambiguitas ini membawa serta kecemasan dan budaya yang berbeda telah belajar untuk menangani kecemasan ini dengan cara yang berbeda. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika salah atau kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Sir. Terima kasih, Sir.